Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadriansyah, NPM 2001 201 0308. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester strategi operasional. Topik yang saya bahas adalah pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Yang ke-1, ada inovasi, desain, dan kreativitas. Kedua, kepentingan strategis. Ketiga, pengembangan produk dan layanan sebagai suatu proses. Keempat, perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Kelima, perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Inovasi, desain, dan kreativitas. Kreativitas, kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau konsumsi konvensional. Kedua, inovasi, membuat atau menciptakan ide-ide baru menjadi praktis dan bentuk komersil. Ketiga, ada desain, menggambarkan tampilan pengaturan dan cara kerja sesuatu. Kepentingan strategis pengembangan produk dan layanan. Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada, dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Tujuan pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi, baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lain. Selanjutnya ada pengembangan produk dan layanan serta mengembangkan proses. Di banyak organisasi, kedua perkembangan tersebut diatur secara terpisah. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka harus diperlakukan atau diatur secara terpisah, dan mereka jelas saling terkait. Kedua, ada tingkat perubahan produk penting. 4 tingkat perubahan, modifikasi, perluasan, pengembangan, dan pelopor. Dalam hal karakteristik, eksternal dan internal produk atau layanan. Yang ketiga, ada perubahan produk dan proses harus dipertimbangkan bersama. Perubahan produk atau layanan lebih mudah ketika proses dasar yang menghasilkannya tidak diubah pada saat yang sama dan sebaliknya. Yang keempat, ada mengelola tumpang tindih antara pengembangan produk dan proses. Ada dua alasan, yaitu ada pengakuan yang berkembang bahwa desain produk memiliki pengaruh besar pada biaya pembuatannya. Kedua, cara pengelolaan tumpang tindih antara pengembangan produk dan proses memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi proses pembangunan itu sendiri. Hal ini berlaku untuk waktu antara konsep produk atau layanan awal dan pengiriman akhirnya ke pasar, dan biaya keseluruhan dari upaya pengembangan total yang terpisah tetapi saling terkait, yaitu modularitas dan kustomisasi massal. Pengembangan produk dan layanan sebagai suatu proses. Pengembangan produk atau layanan, analisis, strategi operasi. Tujuan kinerja kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya dapat digunakan untuk menggambarkan dampak produk dan layanan baru atau yang dimodifikasi di pasar. Tahapan perkembangan. Yang pertama, proses pengembangan bergerak melalui serangkaian tahapan. Beberapa di antaranya mungkin terlewatkan dan terkadang proses mendaur ulang kembali melalui tahapan. Kedua, saat proses pengembangan bergerak melalui tahap-tahap ini, jumlah opsi desain alternatif berkurang hingga satu desain akhir tetap ada. Yang ketiga, karena opsi desain yang mungkin ini berkurang, ada perpindahan dari keadaan ketidakpastian mengenai desain akhir ke keadaan kepastian yang meningkat. Selanjutnya, ada pembuatan konsep. Ide untuk konsep produk atau layanan baru dapat dihasilkan dari sumber di luar organisasi, seperti kebutuhan pelanggan yang diungkapkan atau aktivitas pesaing, atau dari sumber di dalam organisasi, seperti staf, penjualan, dan staf operasi front of house, atau lebih formal dari Departemen R&D. Penyaringan konsep ada 3 konsep. Yang pertama ada apakah produk atau layanan yang diusulkan menempati posisi pasar yang menarik dan konsisten dengan strategi pemasaran organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada apakah produk atau layanan yang diusulkan mengeksploitasi kemampuan sumber daya operasi yang ada, mengikat atau membantu operasi untuk mengembangkan kemampuan baru yang menarik. Yang terakhir ada apakah investasi dalam produk atau layanan yang diusulkan layak dan pengembalian dari investasi ini dapat dari mana. Kemudian ada desain awal. Apa saja yang akan masuk ke produk atau layanan? Memerlukan pengumpulan informasi tentang hal-hal seperti bagian komponen, penyusun yang membentuk paket produk atau layanan, struktur produk atau layanan, dan bill of material atau BOM. Evaluasi dan peringkatan desain. Tahap ini mengambil desain awal dan upaya untuk memperbaikinya. Sebelum produk atau layanan jenis prototipe diuji di pasar, ada sejumlah teknik yang dapat digunakan pada tahap ini, yang mengevaluasi dan meningkatkan desain awal. Beberapa dari teknik ini berkaitan dengan penetapan biaya produk atau layanan yang diusulkan dan mengidentifikasi area untuk peningkatan biaya.
Dan terakhir ada pembuatan, prototipe, dan desain akhir. Prototipe produk dapat mencakup model tanah liat dari desain mobil dan simulasi komposisi. Selanjutnya ada mengembangkan proses operasi. Sebagian besar model pengembangan produk dan layanan mengasumsikan bahwa tahap akhir akan melibatkan pengembangan proses operasi yang pada akhirnya akan menghasilkan produk atau layanan yang dirancang. Secara teoritis akan selalu ada jumlah tak terbatas cara di mana manfaat yang dibutuhkan dari desain produk atau layanan dapat disampaikan. Bahkan jika beberapa hanya varian kecil satu sama lain sebagai proses pengembangan berlangsung. Beberapa operasi desain dibuang. Mungkin ada filter formal di berbagai titik di corong yang tujuannya utamanya adalah untuk mengecualikan beberapa opsi. Filter ini sering mewakili layar yang mengevaluasi desain alternatif terhadap kriteria kemampuan menerima pasar, kemampuan teknis, pengembalian finansial, dan sebagainya. Perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Yang pertama ada quality of product and service development. Dalam membedakan pengembangan produk dan layanan berkualitas tinggi dari pengembangan produk dan layanan berkualitas rendah, dapat menggunakan pendekatan perbedaan antara kualitas kebutuhan pasar dan kualitas sumber daya operasi. Yang kedua, speed of product and service development. Manfaat pengembangan yang cepat. Yang pertama ada peluncuran pasar lebih awal, yang kedua lebih banyak peluang untuk inovasi. Perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Yang ketiga ada dependability of product and service development. Yang keempat ada flexibility of product and service development. Yang kelima ada cost of product and service development. Faktor biaya dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama biaya pembelian untuk proses, yang kedua biaya tenaga kerja, yang ketiga biaya overhead. Selanjutnya ada kapasitas pengembangan produk dan layanan. Kapasitas pengembangan keseluruhan dalam organisasi perlu dikelola dalam jangka panjang untuk mencerminkan permintaan yang berfluktualitas untuk kegiatan pengembangan. Seterusnya ada jaringan pengembangan produk dan layanan. Keputusan strategi operasi mengenai jaringan suplai konvensional juga tercemir dalam jaringan pengembangan. Ada 2 keputusan khusus. Yang pertama, tingkat integritas vertikal. Yang kedua, bagaimana mengelola hubungan antara pelanggan dan pemasok dalam jaringan. Pengembangan in-house and subcontract. Desain sumber daya akan mudah dikendalikan jika disimpan in-house karena sangat selaras dengan struktur organisasi normal perusahaan. Sedangkan desain yang dialihdayakan atau subkontrak memerlukan kontrol yang lebih besar, yaitu karena harus diterapkan dari jarak jauh. Cara melibatkan pemasok dan pelanggan dalam pengembangan. Pertama ada teknologi pengembangan produk dan layanan. Teknologi pengembangan membantu mengurangi dampak ketidakpastian dan kompleksitas. Teknologi simulasi memungkinkan pengembangan untuk mengurangi ketidakpastian mereka sendiri tentang bagaimana produk dan layanan akan bekerja dalam praktik. Sistem CAD juga membantu menangani kompleksitas. Yang kedua ada organisasi pengembangan produk dan layanan. Spesialisasi untuk mendorong kedalaman pengetahuan dan pemahaman teknis yang diperlukan dalam bentuk konsentrasi selama proses pengembangan. Pengelompokan sumber daya di sekitar spesialisasi teknis dapat mendorong pengembangan pengetahuan terkonsentrasi. Integritas penting karena produk layanan terdiri dari komponen atau subsistem yang lebih detail. Studi kasus developing safety roasting crips at redundance. Penentuan peringkat tujuan inovasi dalam proyek tersebut adalah pengembangan metode ekstrusi baru dan bahan kemasan dikatakan sulit dikalahkan oleh pesaing. Kualitas tim proyek harus memastikan keripik 200% aman. Yang ketiga ada peluncuran untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari entry pertama. Tim harus meluangkan waktu paling sedikit untuk meluncurkan produk setelah tanggal go live diputuskan. Yang keempat adalah fleksibilitas yang cukup dan strategi jangka panjang untuk mempertahankan keuntungan yang diperoleh dengan memasuki pasar terlebih dahulu. Permasalahan terjadi di dalam sumber daya proses inovasi ini adalah tenaga kerja, kurangnya pengalaman mikrobiologi, dan mengandalkan visi lain. Backing line tidak efisien. Tim tidak dapat memiliki pengalaman sebelumnya dalam outsourcing yang dapat menjadi ancaman besar bagi perusahaan karena menimbulkan kemungkinan kebocoran informasi yang tinggi. Faktor utama yang mempengaruhi keputusan sumber daya, kurangnya pengalaman dalam outsourcing dan membuat perusahaan rentan terhadap kebocoran informasi. Dengan tanggal peluncuran yang lebih cepat, juga muncul permintaan akan tenaga kerja ekstra. Ini semua adalah faktor yang mempengaruhi keputusan sumber daya. Kesimpulan, studi kasus ini menyoroti berbagai strategi operasi untuk peluncuran produk yang sukses. Beberapa keputusan penting yang harus diambil tim disebutkan sebagai berikut. Berapa banyak orang yang akan dipekerjakan dalam tim pengembangan untuk orang yang menggerakkan inovasi, untuk melakukan outsourcing dengan teknologi perusahaan lain yang mempertaruhkan kebocoran pabrik dengan beberapa biaya tambahan paling efisien untuk mengatur sumber daya yang mengembangkan proyek baru.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.